ya. Kalau skill 12 ini adjective clause connector berfungsi sebagai subjek juga. Kita lihat dulu ya konektornya. Konektor apa aja yang berfungsi sebagai konektor dan subjek gitu. Let's check. So we have who for people, and then which for things, and then that for people or things. Bedanya di mana? Bedanya di people. Ya kan? Kalau tadi di skill 11, kalau untuk people itu kita pakai whom. Nah, jadi kalau kita ketemu whom atau who, it's easy for us, right? It's easier for us to distinguish whether di sana dia sebagai connector or as subject. Jadi kalau ketemu who, maka udah pastilah. Kalau ketemu who, maka udah pasti dia jadi subjek. Tapi kalau kita ketemu whom, maka dia hanya sebagai konektor. Ya, kalau ketemu whom hanya sebagai konektor. Berarti sesudahnya kita butuh subjek lagi gitu. Nah, tapi kalau kita ketemu who, dia berfungsi sebagai konektor dan subjek. Eric, thank you Rick for the heart me. Gitu. Terus kalau which sama that-nya sama ya. Jadi untuk benda kita pakai which, kemudian untuk orang kita pakai untuk orang dan benda dua-duanya kita bisa pakai that. Oke, kita langsung lihat contoh ya. Let's see the example in the sentence. Nah, contohnya gini. The woman is filling the glass that is on the table. Oke, jadi di sini ada konektor that. Ya, that di sini adalah konektornya. Konektor untuk klausa kata sifat. Jadi ingat lagi apa itu kata sifat. Kata sifat berfungsi untuk memodify atau menjelaskan kata benda. Jadi that is on the table ini adalah adjective clause, adalah klausa kata sifat karena dia memodify atau menjelaskan the glass gitu. Ya, jadi intinya that is on the table ini adalah kata sifat. Cuman kata sifatnya berbentuk klausa gitu. Cuman kata sifatnya berbentuk klausa karena dia ada subjek dan verb. Ya, jadi perempuan itu mengisi gelas yang di atas meja. Jadi yang di atas meja ini adalah menjelaskan si the glass-nya. Oke, maka that di sini adalah sebagai connector. Berarti the woman is filling the glass ini adalah klausa utamanya. Ya, ini adalah klausa 1. Di klausa utama harus ada subjek dan verb. Subjeknya adalah the woman, is filling adalah verbnya. Ya kan? Nah, berarti yang ini that is on the table adalah klausa kata sifat. Nah, di klausa kata sifat ini harus ada subjek dan verb juga gitu. Harus ada konektor. Pertama harus ada konektor. Konektornya itu menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Kemudian harus ada subjek gitu. Nah, di klausa 2 ini subjeknya mana? Mungkin kalau kita ngeliat sekilas that is on the table. Oh, ini bukannya missing subjek ya. Kok sesudah that tidak ada subjek gitu. Nah, justru si that-nya ini adalah konektor yang berfungsi sebagai subjek juga gitu. Oke? Jadi kan that ini adalah subjek dan konektor, kemudian is adalah verbnya di adjective clause-nya, di klausa kata sifat. Beda dengan di skill sebelumnya, skill 11 ya. Kalau skill 11, that ini, wah rangkap jabatan, iya betul. Jadi kalau di skill 11, si that-nya hanya sebagai konektor aja. Sesudah konektor, ada subjek lain. Nah, kalau di skill 12, si that-nya berfungsi sebagai konektor dan subjek. Gitu. Terus, bagaimana? Well, your explaining is to watch for. Jadi nyambung, Miss. Oke, thank you, Ash. Nah, jadi kapan kita tahu nih kalau si that ini sebagai konektor aja dan kapan kita tahu si that ini sebagai konektor dan subjek gitu. Jadi sama aja penjelasannya seperti yang pernah saya jelasin di bagian noun clause connector. Jadi si that ini berfungsi sebagai subjek karena dia adalah pelakunya gitu. Jadi kita harus ingat lagi ya esensi dari subjek. Subjek itu apa sih? Subjek itu kan pelaku. Pelaku dari sebuah kata kerja gitu. Jadi kan kata kerjanya is on the table, is kan. Kata kerjanya kan is nih. Kemudian kenapa sih si that ini jadi subjeknya langsung? Kenapa sesudah that tidak ada subjek lain gitu? Kenapa dia bisa jadi subjek? Karena dia adalah pelakunya gitu. Jadi maksudnya
perempuan itu mengisi gelas yang di atas meja. Yang di atas meja is on the table ini apanya? Ya si that-nya ini gitu. That-nya ini di sini menggantikan siapa? Menggantikan the glass. Ya. Jadi gini, kalau noun clause itu jelasin apa, Miss? Kalau noun clause, nah kita udah pelajari ya di skill sebelumnya ya. Kalau noun clause itu dia sebagai subjek bisa, sebagai objek bisa, sebagai object of preposition bisa. Yang ketinggalan skill-skill sebelumnya, tonton di YouTube aja ya. Oke? Jadi kita udah belajar noun clause di skill 8, 9, 10. 3 skill itu tentang noun clause. Berarti harus paham sedikit artinya ya, Miss? Iya, harus paham. Jadi gini, kalau di adjective clause gampang nih. Jadi gini, si that ini langsung menggantikan si the glass, ya kan? The woman is filling the glass that is on the table. That di sini siapa? That-nya the glass itu sendiri kan? Nah, makanya si that ini jadi subjek gitu. Nama YouTube-nya ada di link on my bio. You can just check it out, okay? Just check the link on my bio. S1-nya di mana, Kak? S1-nya di Bengkulu, di Universitas Bengkulu. Oke, Miss. Oke, bro, nice. Oke, jadi gitu ya, paham nggak? Jadi gitu ya, si that ini jadi subjek di sini karena dia langsung menggantikan si the glass-nya. Atau PTS. Apa PTS? Perguruan tinggi swasta. Enggak, negeri. S1-nya di Universitas Bengkulu. PTN itu. Oke. Miss jelasin dong tata cara pengisian blank yang pakai that, what, which. S3-nya belum, Erik. Baru S1 sama S2 aja. Yang mana sih? Ya, jadi kita ini di live stream saya ini, kita itu berurutan ya belajarnya ya. Jadi bukan yang kita random topik gitu. Jadi ini udah masuk ke skill 12. Gitu, jadi ikutin aja lah ya. Oke, jadi kalau ada request topik tertentu, I think I cannot do that for now. Jadi karena emang di live stream saya ini dia memang berurutan belajarnya. Gitu. Ya, pakai buku Longman. Miss bisa diulang tadi kalau noun clause itu bisa dipakai objek of preposition sama subjek. Karena kan kita kembali lagi nih ke noun clause. Jadi kan noun clause itu apa? Klausa kata benda, ya kan? Kata benda. Intinya dia adalah kata benda, cuman dia berbentuk klausa gitu. Kalau berbentuk klausa artinya kata bendanya di dalam kata benda itu ada subjek dan verb lagi gitu loh. Kata benda itu kan bisa ada 3 fungsi di dalam kalimat. Yang pertama dia bisa jadi subjek. Subjek itu selalu kata benda, ya kan? Subjek itu selalu kata benda. Nah, si noun clause bisa juga jadi subjek gitu. Jadi si subjeknya berbentuk subjek verb, di dalam subjek ada subjek verb lagi. Itulah yang kita sebut dengan noun clause sebagai subjek. Yang kedua, noun clause bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah kata kerja gitu. Objek dari kata kerja kan selalu kata benda, ya kan? Misalnya, I give money to you. I give money, saya memberikan uang. Money di situ kan objek. Nah, jadi si noun clause juga bisa jadi objek. Tapi dia objeknya itu berbentuk klausa, ada subjek dan verbnya. Kemudian, object of preposition. Object of preposition. Preposition itu apa aja? Ada in, on, at, under, below, between, beneath. Banyak sekali preposition. You can just check di Google list preposition. Nah, muncullah banyak sekali preposition. Nah, jadi preposition itu membutuhkan objek. Misalnya in apa? Misalnya of apa gitu. Sesudah preposition pasti ada objek. Nah, objek dari sebuah preposition itu selalu kata benda. Nah, jadi kata benda si noun clause ini bisa jadi object of preposition. Bisa jadi object of preposition karena dia berbentuk klausa, ada subjek dan verbnya. Baik, terima kasih sudah dipahamkan, Miss ya. Oke, Ash. Kalau kalian ketinggalan materi-materi sebelumnya, itu ada rekamannya di YouTube ya. Tapi belum semua dimasukin sih.
lagi proses, lagi bertahap. Oke. Ya. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi si that ini di sini dia berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek. Kenapa dia juga subjeknya? Karena si that di sini menggantikan the glass-nya langsung gitu. Oke, jadi that-nya sama dengan benda yang digantikannya, yang dimodify-nya. Maka dia sebagai subjek. Contoh kedua, the glass that is on the table contains milk. Gitu. Jadi the glass ini adalah subjek di klausa utama. Nah, subjek di klausa utama terus tiba-tiba kita ketemu that is on the table. That is on the table adalah adjective clause, klausa kata sifat. Klausa kata sifat yang menjelaskan the glass gitu. Gelas yang di atas meja berisi susu. Jadi yang di atas meja ini adalah klausa kata sifat yang menjelaskan si the glass-nya gitu. Kemudian si that-nya ini berfungsi sebagai konektor dan subjek. Nah, kenapa si that-nya langsung jadi subjek? Karena that ini langsung menggantikan the glass. Ya kan? Gelas yang di atas meja gitu. Jadi si that ini sebagai konektor dan subjek. Thank you Ansirva. Ya, gitu ya. Jadi that-nya bisa langsung subjek di sini. Sesudah that tidak perlu ada subjek lain karena memang that-nya langsung menggantikan si the glass-nya. Gitu, gelas yang di atas meja berisi susu. Nah, berarti contains ini adalah verb untuk siapa? Verb untuk si the glass-nya. Gitu. Oke, nah jadi ada dua pola nih. Pola yang di atas bentuknya adalah subject verb, konektor subject verb. Ya, jadi pola yang di atas subject verb, konektor dan subject verb. Gitu. Ini pola yang pertama nih. Subject verb, konektor subject verb. Pola yang kedua, si adjective clause-nya memisahkan si subject dan si verb di klausa 1. Ya, jadi polanya adalah subject, konektor subject verb, verb. Nah, ini pola yang kedua. Karena gini, konektor subject verb ini adalah adjective clause. Gitu ya. Terus si subjek dan si verb ini adalah subjek dan verb di klausa utama. Gitu. Ketika kata-katanya masih sederhana, masih mudah untuk dimengerti begitu dari berkali. Ya, coba nanti di latihan ya. Di latihan. Jadi mungkin soalnya tuh dikasih yang sederhana-sederhana dulu supaya kalian paham dulu esensinya. Esensi dari adjective clause itu apa sih? Bentuk-bentuk ringan-ringannya dulu. Gitu, ketika kita udah paham bentuk yang sederhana, nanti dikasih ke bentuk yang agak complicated. Intinya kita udah paham esensi dari adjective clause itu apa, memodify kata benda-bendanya apa gitu. Thank you Abu Hanif for the orange. Gitu ya. Coba ini kita hapus dulu. Kita langsung ke contoh. Nah, coba lihat contoh kalimat yang ini. Contoh soal. Blah 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 is on the table has 4 sections. Coba, what is the answer for this one? Guys, sambil tap-tap ya. Penontonnya turun banget nih. BC. Biasanya kita sampai 150 yang nonton kan. Malam ini sepi. Karena kemalaman ya. Ya tapi bantu ya, bantu tap-tap ya. Bantu tap-tap ya. Yuk. Tuh kan, langsung naik kan kalau kalian tap-tap tuh, lihat. Naik dia. Ada 2 verb butuh conjunction. Oke, jadi thank you Jeffy. Ada B, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab B dong. Oke. Nah, 2 ya, 2 jawaban ya. Ada yang jawab B sama ada yang jawab C. Nah, kalau yang B, ya kita cek dulu ya. Blah 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 is on the table has 4 section. Oke. Nah, di kalimat ini yang sudah ada adalah ada 2 verb, ya kan? Ada ini nih, ada is nih, ada verb. Oh. Ada is, verb. Terus ada has, verb, ya kan? Ada 2 verb. Kalau ada 2 verb seperti ini, berarti kita butuh 2 subjek juga.
dan satu konektor. Kita butuh konektor lah intinya. Sekarang kita butuh konektor dulu nih. Yang mana yang ada konektor? Yang ada konektor itu ini which, ya kan? Terus because, oke, because bisa lah jadi konektor. Dia konektor kosakata keterangan. Oke, kalau nah berarti yang ini yang A bisa kita hapus, eliminasi ya. Yang A nggak bisa, yang D nggak bisa. Nah antara B sama C, coba kita cek. Bla 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 is on the table, has 4 sections. Kalau kita pilih yang B, the notebook which is on the table has 4 sections. Berarti the notebooknya ini adalah subjek untuk siapa? Untuk si has, ya kan? Which adalah konektor dan subjek untuk si is. Bisa yang ini. Nah, terus kalau yang C kenapa nggak boleh? Yang C itu because the notebook hanya ada konektor dan satu subjek. Jadi the notebook ini jadi subjek, ya kan? The notebook ini jadi subjek, tapi dia baru satu subjeknya. Terus sementara di sini ada 2 verb. Iya, yang B, benar. Yang B. Hi newspaper, iya jawabannya B. Jadi kita coba tulis ya. Kita coba tulis biar kelihatan. The notebook which. The notebook which. Oke. Nah, berarti gini. Which is on the table. Which is on the table adalah adjective clause. Ya kan? Berarti the notebook has 4 sections adalah klausa utama. Di klausa utama, the notebook adalah subjek. Thank you, newspaper. The notebook adalah subjek, has adalah verb. Di klausa utama, the notebook has. Oke, di klausa kata sifatnya, which berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai konektor dan subjek. Is adalah verbnya. Berarti udah lengkap. Ada 2 subjek, ada 2 verb, dan ada konektor juga. Gitu. So the answer is C. Nah, kenapa si which-nya langsung jadi subjek? Karena which di sini langsung menggantikan si the notebook-nya, gitu. The notebook yang di atas meja memiliki 4 section, gitu. Jadi which di sini langsung menggantikan si the notebook itu. Jadi which ini adalah si the notebook itu juga, gitu loh. Ya, the notebook yang di atas meja. Jadi si which ini siapa? Si the notebook itu juga, bukan yang lain. Maka dia jadi subjek langsung. Oke? Ya, so the answer is B. Gitu. Reduce yaitu miss. Enggak reduce. Kalau reduce harusnya the notebook on the table gitu. Harusnya kalau dia reduce, konektor sama is-nya dihilangin kan. Harusnya kalau dia reduce nih dihilangin nih. Jadinya the notebook on the table has 4 sections gitu. Tapi dia ini nggak di reduce. Oke, aman nggak? Tentang adjective clause sebagai konektor dan subjek. Konektornya langsung jadi subjeknya. Gitu. Kalau di skill 11, konektornya sebagai konektor aja. Kalau yang ini konektornya sebagai subjeknya langsung karena konektornya sama dengan benda yang dimodify-nya. Sama kayak gini nih. Si which ini siapa? Si the notebook-nya juga gitu. Contoh soal lagi, oke. Ada nggak ya? Oke, kita lihat polanya dulu ya. Nanti habis ini kita ke latihan. Latihan yang correct and correct ya. Jadi, jadi yang konektor yang bisa berfungsi sebagai subjek juga adalah yang 3 ini ya. Who, which, dan that. Nah, kalau who ini kita enak nih. Kalau kita ketemu who, dia udah pasti sebagai subjek aja gitu. Karena untuk menggantikan orang itu ada who sama whom. Itu syarat ya, Miss, subjek harus sama. Iya, jadi si konektor itu jadi subjeknya juga kalau dia si konektor itu sama dengan kata benda yang dimodify-nya gitu. Berarti kalau si konektor itu sama dengan kata benda yang dimodify-nya, berarti dia sebagai subjeknya. Oke, kita lihat contoh lain ya. Jadi gini, yang merupakan konektor klausa kata sifat dan bisa berfungsi sebagai subjek adalah yang 3 ini ya.
who, which, dan that. Jadi whom nggak bisa. Kalau kita ketemu whom, dia nggak bisa jadi subjek. Whom itu hanya bisa jadi konektor aja gitu. Jadi sesudah whom wajib ada subjek lain. Tapi kalau who, dia berfungsi ganda sebagai konektor dan sebagai subjek gitu. Jadi kalau kita ketemu who, udah pasti dia subjek. Tapi kalau which dan that enggak, which dan that harus kita cek lagi gitu. Apakah which di sana sebagai subjek atau enggak? That juga harus dicek lagi. Oke. Nah, kita lihat contoh lagi ya. She needs a secretary who types fast. Dia membutuhkan sekretaris yang mengetik cepat. Yang mengetik cepat ini siapa? Yang mengetik cepat ini kan menggantikan, memodify si secretary kan. Dia membutuhkan sekretaris yang bagaimana? Sekretaris yang mengetik cepat. Jadi si who ini menggantikan si the secretary itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bikin nih, the secretary types fast gitu. Jadi sama. Who ini, konektor ini sama dengan benda yang dimodify-nya, maka dia sebagai subjek gitu. Secretary ya, gitu ya, bro, nice ya. Jadi she adalah subjek di klausa 1, needs adalah verb-nya di klausa 1. Kemudian who sebagai konektor dan subjek. Itu sebagai konektor dan subjek, maka type sebagai verb-nya. Masih bingung kalau di soal ini nyatu sama materi 11. Ngebedain ini salah atau benar si konektornya harus pakai subjek atau enggak. Ya kayak gitu tadi. Kalau si konektornya itu sama dengan benda yang digantikannya gitu loh. Yang mengetik cepat itu siapa? Si sekretarinya. Jadi si who ini kalau kita gantikan nih, who ini kita ganti jadi the secretary types fast gitu kan. Kalau kita ganti who-nya jadi orang, jadi the secretary types fast. Jadi sama gitu loh. Di sini dia menggantikan secretary, kemudian who di sini juga adalah si the secretary itu sendiri gitu. Sementara kalau yang di skill 11, sesudah whom ada subjek lain gitu. Dan the secretary types fast, yang mengetik cepat itu adalah si sekretarinya, bukan yang lain lagi, bukan subjek yang lain lagi gitu ya. Oke, nanti kita lihat di latihan yang udah gabungan ya. Di latihan yang udah gabungan, nanti coba kita cek di situ subjek atau konektor aja gitu. Nanti ada kok latihan yang udah gabungan semua skill. Bukan semua skill sih, 4 skill terakhir. Jadi who untuk memperjelasnya ya, Miss. Enggak juga sih, who di situ sebagai konektor gitu. Sebagai konektor dari klausa kata sifat yang memodify si the secretary. Ya, jadi who itu jadi konektor. Kenapa kita butuh konektor? Karena kalimat ini memiliki 2 klausa gitu. Ya, jadi kalau kalimatnya ada 2 klausa, harus ada konektor untuk menyatukannya gitu. Oke, nanti kita lihat di latihan deh, supaya semakin paham. Nah, ini pola yang pertama ya. Jadi pola yang pertama itu, polanya adalah subject verb, konektor sebagai subjek, langsung terus verb. Nah, pola yang kedua, gini, a secretary who types fast is invaluable. Nah, berarti si secretary ini adalah subjek, ya kan? Secretary ini adalah subjek di klausa 1 gitu. Terus kita ketemu who types fast. Nah, who types fast ini kita kotakin dulu, kita pisahin supaya kelihatan ya. Jadi si secretary si who types fast. Jadi si who types fast ini adalah adjective clause gitu. Berarti is di sini adalah verb. Nah, kan ada is di sini. Ada verb lagi kan. Maka si is ini adalah verb untuk si a secretary. A secretary who types fast, sekretaris yang mengetik cepat, is invaluable. Invaluable itu tak ternilai harganya gitu. Ternilai harganya, is invaluable. Jadi di klausa utama, subjeknya a secretary, verbnya is. Nah, ini who types fast adalah adjective clause. Oke, karena dia adalah adjective clause, karena dia adalah klausa, maka harus ada subjek dan verb. Berarti who di sini adalah sebagai subjeknya, iya kan? Who di sini sebagai subjek dan konektor at the same time, si types ini sebagai verb.
gitu. Kenapa dia jadi subjek? Karena si who ini adalah si sekretaris itu sendiri gitu loh. Ya, yang mengetik cepat itu siapa? Si sekretaris itu sendiri, sama. Paham nggak? Paham nggak? Do you understand, guys? Kenapa si who-nya jadi subjek di sana? Oke, paham ya. Yang paham dong. Oke. Bagus lah kalau paham. Aku paham. Oke, makasih teman-teman. Thank you. Yang pertama, adjective clause as object. Adjective clause as object. Yang kedua, adjective clause as subject gitu nggak, Miss? Enggak. Itu noun clause kali yang kayak gitu, bro. Nice. Ini hanya polanya ya. Adjective clause itu tetap fungsinya memodifikasi kata benda, menjelaskan kata benda. Nggak ada adjective clause jadi objek. Yang pertama sama yang kedua itu hanya beda di polanya aja. Oh, I get what you mean. Mungkin Miss ngerti maksudnya si Brownies. Jadi maksud si Brownies itu adjective clause-nya memodify objek gitu ya. Bukan as objek ya. Nah, gitu. Ini kata-katanya nih yang kurang jelas tadi si Brownies. Yang ngerti-ngerti. Maksud si Brownies itu gini. Yang di atas ini bentar. Yang kalimat yang atas ini kan who types fast. Who types fast ini kan adjective clause. Adjective clause, dia memodify objek. Iya, oke, ya. Bukan as objek, memodify. Ngerti, oke, paham maksudnya si Brownies. Sekretari itu kan sebagai objek. Iya, jadi dia memodify, bukan as objek ya, bukan sebagai objek ya. Memodify objek. Jadi ini adalah adjective clause yang memodify objek, yang menjelaskan objek gitu. Terus yang ini who types fast, ini adalah adjective clause yang menjelaskan subjek gitu. Oke, iya. Iya, Miss, aku salah bahasanya. Iya, kalau misalnya si Brownies bilang adjective clause sebagai objek, nggak bisa dia jadi objek. Dia memodify objek bisa. Iya ya, oke, now I get it. Ya, jadi ya betul Brownies. Oke, kesimpulan dari si Brownies oke juga sebenarnya. Jadi yang atas itu dia bilang adjective clause memodify objek, kalau yang bawah adjective clause memodify subjek. Gitu, oke. Udah ya, paham ya berarti ya, adjective clause sebagai subjek, paham ya? Finally ya, newspaper akhirnya mereka paham loh newspaper. Syukurlah, oke. Yuk, kita ke latihan ya. Nah, latihannya ini adalah correct or incorrect ya. Kalau yang pertama dan kedua itu contohnya. Kita lihat dulu contoh ya. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth, creamy texture. Aku pura-pura, jangan gitulah bro, nice, pura-pura paham pula katanya. Tadi Miss udah seneng loh kalian paham. Tiba-tiba kata-kata pura-pura paham ini muncul. Jadi ya, jadi lesu lagi. Iya, jadi yang nomor 1 itu udah bener. Jadi, that is served in the restaurant adalah adjective clause yang menjelaskan the ice cream. Oke, maka the ice cream adalah subjek di klausa utama, verbnya has. Yang ini, ya. Kemudian, that ini sebagai konektor dan subjek is served sebagai verb. Correct ya. Oke, number 2 incorrect. Coba, number 2 ini katanya incorrect. Apa yang salah di number 2? The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks. Oke, apa yang salah di nomor 2? Guys. Nggak ada conjunction. Iya, betul. Jadi kan ini ada 2 subjek. Satu the cars. Bentar. Belum subjek 1. Ada subjek tapi ada 2 verb gitu ya. Ada 2 verb, ada are trying sama are lined up. Oke, belum ada konektor sebagai subjeknya. Berarti yang mana harusnya? The cars are trying to enter the freeway system are lined up for blocks.
Oke, di mana kita letakin conjunctionnya, guys? Ya, butuh konektor, butuh conjunction. Di mana? That are. Di mana that are-nya? Oh, that are trying. Ya, betul. NTR and Bali. The cars which are, ya, which are boleh atau that are boleh. Oke, jadi di sini ya. Ini nih, jadi are trying to enter the freeway system ini sebenarnya adalah adjective clause tapi belum ada konektor. Jadi di sini kita boleh pakai that atau boleh juga pakai which karena dia menggantikan benda ya. Jadi mobil yang mencoba untuk masuk ke sistem jalan bebas gitu are lined up for blocks. Nah, jadi si that atau which are trying to enter the freeway system adalah adjective clause-nya yang memodify the cars. Oke, jadi number 2 itu incorrect. Thank you NTR and Bali for the gift. Oke, sekarang kita coba lanjut ke number 3 ya. We can say it is noun. P itu predikat ya. Noun, predicate, complement based on its position in sentence pattern. While adjective, verb, adverb sebagai function. Noun, predicate, subject maksudnya. Subject, predicate, complement. Incorrect, okay. Kurang verb. And 2, incorrect. Newspaper, incorrect. Brownies, kurang verb. Yoni, correct. Miss baiknya bilang connector atau conjunction untuk adjective clause ini, masih bingung. Kalau di buku Longman semuanya pakai kata connector, newspaper. Sebenarnya itu sama aja sih, sama aja. I think it's just the same ya, itu hanya sinonim. Jadi boleh connector, boleh conjunction. Soalnya tadi di judulnya juga adjective clause connector, bukan conjunction. Dan semua term di buku Longman itu nggak ada yang pakai kata conjunction. Semuanya di buku Longman itu pakai kata connector. Bahkan untuk adverb pun dia pakai kata connector juga. Jadi sebenarnya kembali ke masing-masing ininya sih, masing-masing bukunya dia mau pakai kata apa, sebenarnya dua-duanya sama aja, sinonim aja itu. Incorrect, kurang verb. Okay, let's check number 3. I have great respect for everyone who on the dean's list. Iya, kurang verb sudah who ya. Jadi who on the dean's list yang ini. Who on the dean's list ini adalah adjective clause ya. Adjective clause berarti ini klausa utamanya. Klausa utamanya udah ada subject verb, di adjective clause-nya who. Nah, kalau kita ketemu who dia langsung subject ya. Berarti dia konektor dan subject tapi tidak ada verb. On the dean's list bukan verb ya. On the dean's list object of preposition. Maka kita butuh verb, harusnya sesudah who ini butuh verb. Oke, so number 3 incorrect. Lanjut, number 4. Oke, newspaper. Incorrect lagi. Number 4. It is going to be very difficult to work with the man which just began working here. Yeah, we need to use who. That's right. Karena dia menggantikan siapa? The man. The man itu kan orang. Maka konektornya nggak bisa pakai which itu untuk benda. Iya. Yang ini kita tandain dulu. Which just began working here. Ini adalah adjective clause-nya ya. Ini adalah kelihatannya adalah adjective clause-nya gitu. Berarti yang ini klausa 1, ini klausa 2. Ini berarti pola yang pertama. Pola yang klausa 1 dulu, baru klausa 2-nya gitu. Nah, jadi di klausa 1 ini udah lengkap subject verb-nya. Di klausa 2, which
sebagai konektor dan subjek, tapi dia nggak bener konektornya karena di sini which just began working ini siapa? Si the man, ya kan? The man ini kan orang, berarti nggak cocok pakai which, harusnya who just began working here. Oke, number 4 incorrect. Lanjut number 5. Number 5 is probably right. Okay. Oh my god. Okay. Gimana? 5 incorrect, harusnya without it, omit it. Incorrect, okay. Me, correct. There is it. Iya, ada it. Jadi double subject. Oke, kita cek ya. The door that leads to the vault, it was tightly locked. Nah, jadi that leads to the vault. Ini adalah adjective clause-nya. Ya kan? Berarti the door, ini subject di klausa 1, verbnya was. Tapi ada it, jadi double subject. Kan udah ada the door, berarti nggak perlu ini lagi it-nya. Oke, adjective clause-nya udah benar ya. That sebagai konektor dan subject, lead sebagai verb. Oke, incorrect karena dia double subject. Oke, let's continue to number 6. What about number 6? Correct, okay. The neighbors reported the man who was trying to break into the car to the police. Okay, correct ya. Ya, okay, let's check. Who was trying, berarti ini who was trying to break, semuanya ya, berarti ini pola yang pertama ya. Ya, berarti the neighbors adalah subjek di klausa 1, reported adalah verbnya. Reported adalah verb untuk si the neighbors. Maka who, kalau kita ketemu who berarti dia langsung jadi subjek, connector dan subjek. Verbnya adalah was trying. Oke, aman. Number 6 is correct. Lanjut, number 7. Yuk, number 7. Walah, aku ketinggalan banyak ya kak, baru gabung. Udah hampir sejam sih kayaknya, Tuani. Gak apa-apa, it's okay. Incorrect ya, incorrect. Gak ada conjunction. These plants can only survive in an environment is extremely humid. Oke, gak ada conjunction, gak ada connector. Di mana? Harusnya konektornya di mana? Setelah plants, these plants. Oke, konektornya apa? That, ya, pakai that aja lah biar aman ya. Bisa semua dia. Oke, these plants that can only survive in environment is extremely humid. Jadi ini bentuk pola yang kedua tadi ya. Bentuk pola yang kedua yang adjective clause-nya memisahkan subjek dan verb di klausa 1. Itu karena adjective clause-nya menjelaskan si subjek. Oke, jadi these plants adalah subjek, is adalah verb di klausa utama. Di klausa adjective clause-nya, nah ini adjective clause ya. Di adjective clause-nya berarti that sebagai connector dan subjek, can sebagai verb. Oke, kurang connector. Berarti dia incorrect, number 7.
Oh, wait. Iya, salah, guys. Environment that is. Iya, soalnya ini nggak mungkin plants-nya subjeknya jamak ya. Setelah plants atau... Iya, salah. Sorry guys, misalnya salah ini. Ini baru, ya, these plants kan jamak. Nggak mungkin verbnya is. My bad. Sorry, guys. Oh, yes. Iya, kirain tadi tanamannya itu yang humid gitu. Tanamannya yang humid, lembab. Ternyata environment-nya yang lembab ya. Alright, ya. Ternyata nggak sinkron dia. Mana sih tadi? Nih. Kejebak. Iya, sorry ya, my bad. Ya, jadi that-nya harusnya di sini nih. Jadi these plants can only survive in an environment that is extremely humid. Iya, jadi ini adalah adjective clause-nya. Ini adjective clause-nya berarti these plants, ini subjeknya, kan ini adalah verb-nya. Ya, jadi si that is extremely humid-nya adalah si an environment-nya ya. Oke, ya sorry guys. Ini berarti incorrect ya. Ya, kurang konektor di sini. Bedanya TOEFL sama IELTS apa, Miss? Iya, ternyata tadi nggak bisa display kok sama is temennya. Oke, TOEFL sama IELTS sama-sama proficiency test. Ya, sama-sama tes untuk mengecek our English proficiency. Tapi kalau kita, if we are talking about TOEFL ITP, then it's gonna be more on testing your passive skill instead of productive skill or active skill. Nah, it's the difference with IELTS. Kalau IELTS itu adalah English proficiency test yang mostly mengetes semuanya, keseluruhannya. Dia ngetes active skill, dia ngetes passive skill juga. Karena kan si IELTS itu mengujikan writing sama speaking. Tapi kalau TOEFL ITP, kalau kita ngomongin TOEFL ITP ya, TOEFL IBT nanti lain lagi. TOEFL IBT itu ya mirip-mirip sama IELTS. Kalau TOEFL ITP itu it's only testing your passive skill, karena yang diujikan hanya listening, structure, and reading. Jadi it doesn't assess your productive skill like writing and speaking. So that's the difference. Tapi dua-duanya sama-sama English proficiency test gitu. Oke, lanjut number 8. What about number 8? Incorrect, it must be without they. The boss meets with any production workers who they. Ya, pokoknya kalau ketemu who, dia langsung jadi subjek ya. Maka who they have surpassed their quotas, ini adalah adjective clause, kelebihan subjek. Iya, karena who ini udah langsung jadi konektor dan subjek gitu. Jadi nggak perlu ada they lagi. Sesudah who harusnya langsung verb, yaitu have surpassed. Ini adalah verbnya. Oke, jadi number 8 itu incorrect juga ya. Lanjut number 9. Iya, double subject jadinya. Number 9, correct, Miss Paper. Correct. Oh, oke. Si N tadi jawab incorrect diganti jadi correct ya. Ya,
Alright, jadi number 9 ini, the sales clerk ran after the woman who had left her credit card in the store. Ya, udah benar, nggak ada masalah ya. Jadi who had left her credit card in the store adalah adjective clause. Dia memodify si the woman. Ya, jadi who-nya udah benar. Terus di sini who-nya udah jadi connector dan subject, had left verb. Di klausa utama the sales clerk subject, ran verb. Oke, udah benar, aman. Number 10. Yuk, number 10. Iya, sambil bantu tap-tap ya, teman-teman. Incorrect without that. The shoes which match the dress that was on sale. Double connector. Ya. Yang mana yang harus kita hilangin? That-nya atau which-nya? Yang kita hilangin yang mana? Which atau that? That. The shoes which match the dress was on sale. Iya, that-nya kita hilangin ya. That-nya yang dihilangin. Jadi which match the dress adalah adjective clause, memodify si the shoes. The shoes adalah sub. Wait. Masa the shoes was? Kalian ini kan. Ini the shoes masa sama was sih? Ya, Miss juga salah ternyata. Ikut-ikut aja. Nggak dicek lagi. Which-nya yang dihilangin nggak sih, guys? Kayaknya Miss ngantuk ya, udah malam. Iya, nih. Jadi ngikut-ngikut aja lagi kalian bilang that-nya dihilangin. Which-nya nih yang dihilangin nih. Which-nya dihilangin. Jadi that was on sale. Tapi kalau secara arti bisa ya, secara arti. Secara arti tadi bisa shoes-nya yang on sale. Nah, ternyata yang on sale itu the dress-nya, bukan shoes-nya. Nah, tapi kita tahu dari kata was ini kan tunggal. Jadi dia was ini menggantikan si the dress gitu. Oke, so the shoes subject, match ini adalah verb. Oke, match adalah verb, maka that ini adalah connector dan subject, was adalah verb. Kita semua perlu ngopi sebenarnya. Iya, benar newspaper. Nggak fokus ke verb, hanya fokus ke arti. Ya, secara arti dua-duanya bisa. Kalau yang tadi yang pertama, berarti yang on sale-nya the shoes. Kalau yang ini, berarti yang on sale-nya adalah the dress. Nah, tapi si was ini ya, si was ini speaks everything gitu. Dia menjelaskan seluruh kebingungan kita. Hey, ada aku loh, katanya was, aku ini tunggal. Thank you, newspaper. Tadi aku UAS TOEFL, strukturnya bener 15 doang. Oh, dari 40 soal bener 15. Berarti salahnya 25 ya, Nano ya. Wow, keren juga UASnya TOEFL. Ya, berarti belajar lagi, Nano. Gak apa-apa, it's okay. Kalian bisa kompakan lagi semua jawab that. Terus waktu Miss baca, oh iya that, oke. Okay. Ya, tadi pada jawab that. The shoes plural ya. Terus ya newspaper lah yang mengklarify. Oke, incorrect ya. Nah, kita coba yang exercise 9-12 ini ya. Nah, jadi dia ini udah gabungan 9, 10, 11, 12, 4 skill. Yang 9 sama 10 itu tentang noun clause. Kemudian 11, 12 itu adjective clause. Semuanya digabung, yang jadi konektor aja dan yang jadi konektor subjek. Nah, kalau yang tadi mungkin gampang, ya udahlah, dia konektor dan subjek, langsung jadi subjek gitu. Nah, sekarang coba yang 9-12. Ini udah gabung semua, yang konektor aja dan konektor jadi subjek, dan udah gabung sama noun clause juga. Oke, coba. Semoga masih fokus ya, semoga masih konsentrasi. Oh my god. Semoga masih konsentrasi. Yuk, semangat. Dah terakhir, udah ini kita istirahat lah. Oke.
Yuk, langsung number 1. Fokus guys, fokus. No one explained to me whether was coming or not. Semangat Miss Val. Thank you Han. Baru gabung Han. Thank you. Ya kami dari tadi kejebak terus nih. Malah tutornya ikut kejebak juga. Dari tadi. Kurang subjek, iya. Oke. Jadi whether was coming or not. Ini bentuk apa? Noun clause ya. Noun clause. No one explain to me whether. Siapa yang coming? Bukan si weathernya kan? Berarti kita butuh subjek sesudah weather. Karena suhunya nggak ada. Iya, sekarang ada si newspaper, ada Han, udah gabung tuh suhu-suhunya. Whether was coming or not adalah noun clause. Noun clause sebagai object of verb ya. Jadi ini klausa utama, subject, verb. Kemudian ini adalah noun clause-nya. Ini adalah connector, kemudian was adalah verb. Nah, coba yang tadi yang kemarin nanya. Tuh, yang kemarin nanya. Si weather ini nggak bisa ya. Tapi kebetulan memang weather itu cuma jadi konektor ya. Weather itu nggak bisa jadi subjek. Ya udah, berarti dia butuh subjek di sini. Whether, siapa yang coming or not itu. Gitu. Oke? Waduh, aku suhu makan. Suhu makan. Oke, udah berarti number 1 itu incorrect. Karena kurang subjek di klausa, di noun clause-nya. Oke. Lanjut, number 2. Number 2 guys, number 2 masih baca ya. Oke, baca dulu. Kalau Kak News, pemain lama Miss sama Kak Han. Wajar mereka diberi gelar suhu, iya kan? Salah baca kirain whatever. Oh, weather. Number 2. Correct, ya. Oke. The part of the structure that has already been built. Coba, ini materi apa? Adjective clause atau noun clause? Number 2. Jadi ini udah gabungan noun clause sama adjective clause ya. Number 2 ini materi apa? NC atau AC? Hiperbola Kak Bron di sini masih belajar sama Miss. Sama-sama belajar kita Han. Adjective clause, iya. Jadi yang barusan kita pelajari tadi ya. The part of the structure that has already been built. Nah, ini adalah adjective clause yang memodifikasi si the part-nya. Maka di sini the part adalah subject, needs adalah verb ya kan? Needs adalah verb untuk klausa 1. Nah, di klausa 2 that has already been built. Yang dibangun itu kan the part-nya kan, the part of the structure yang sudah dibangun gitu. Jadi si that-nya sebagai konektor dan subject, has already been built sebagai verb gitu. Oke, jadi number 2 correct. Aku nono ya bestie. Kalian kok dibilang suhu nggak mau coba? Tiga incorrect. Oke, incorrect Han. Karesti incorrect. Newspaper masuk loh. Iya, masuk lah kalian semua. Incorrect harusnya tanpa she. Oke. The girl who she. Iya. Who itu kan udah jadi langsung subjek ya. The girl who. Nah ini nggak perlu ada she. Jadi the girl who just joined the softball team. Berarti ini adjective clause ya. Karena dia memodifikasi si the girl. Ini adalah subjek di klausa 1. Is adalah verbnya. Who jadi konektor dan subjek.
join adalah verb. Oke, incorrect karena ada she. Lanjut, number 4. Diganti whom. Ada yang bilang who-nya diganti whom she, enggak, tetap who lah. Karena dia yang join the softball team ini adalah si the girl-nya, orang yang sama. Jadi kalau dia orang yang sama, dia jadi connector dan subject ya. Oke, number 4, correct. Yoni. Correct, iya, oke. I have no idea about when the meeting is supposed to start. Oke, noun clause atau adjective clause nih? Ya, noun clause sebagai object of preposition. Ada about ini kan preposition. Sesudah preposition ada noun clause. When the meeting is supposed to start. Ini adalah noun clause. Terus I have no idea berarti subject verb di klausa 1, klausa utama. Kemudian di noun clause-nya ini adalah connector, the meeting subject is verb. When the meeting. I have no idea, saya nggak tahu mengenai kapan meetingnya akan dimulai. Oke, udah benar. Number 5. Makasih Miss, berkat malam ini aku jadi terang matanya, kalau ngertinya nanti aja pelan-pelan. Ya, tapi pasti masuk kok. Maksudnya kita ikut-ikut kayak gini aja terus, meskipun pertama-tama bener-bener have no idea, tapi diikutin aja, terus didengerin, terus pasti ada yang nyangkut, itu pasti. Number 4, correct, user. Newspaper incorrect. Whenever subject verb. Number 5, sorry. 5 correct apa nih? CNC. Incorrect kurang we after whenever. Iya, missing subject ya. We have been told that we can leave whenever. Iya, ada 3 klausa ya. Ada 3 klausa. Yang ini satu, that we can leave, sama satu lagi whenever want. Ini klausa satunya subject verb, that we connector, we subject, can leave verb. Whenever connector, tapi di sini langsung verb. Karena whenever kan nggak bisa jadi subject nih, jadi dia butuh subject. Whenever siapa yang want? Whenever kami diberitahukan bahwa kami bisa pergi kapanpun kami, ya we ya, kapanpun kami mau, harus ada we di sana, ada subject. Oke, number 5 incorrect. Number 5 incorrect, kurang subject di klausa ketiga. Incorrect ya, harusnya ada we. Oke, lanjut number 6. Si Amelie nggak habis-habis, iya, udahlah dicuekin aja. Udah diblok-blokin udah beberapa, tapi ada lagi. Mati 1 tumbuh 1000 sepertinya. Whom harusnya which, kata si newspaper. Yoni correct, Abu Hanif incorrect. Kids stop correct. Ya aku salah, nggak apa-apa Rizkiana, belajar. Yang penting salah terus tahu kesalahannya di mana gitu. Jadi jangan salah dibiarin aja. Salah, belajar salahnya di mana, terus udah tahu salahnya di mana. Nah, besok-besok ketika ketemu kasus yang sama udah semakin paham gitu. Nggak apa-apa kok kalau salah itu. Which non-person? Iya, konektornya ya. The racket with whom I was playing, ya, racket yang dengannya saya bermain. Ya, racket itu yang dipakai untuk bermain. Berarti with which harusnya. Ya, salah di konektor aja nih. Salah di konektor, yang lainnya udah. Jadi with which I was playing, ini adalah adjective clause. Maka the racket subject was verb. Nah, kalau di adjective clause-nya, subjeknya I, verbnya was playing. Oke, incorrect. Salah di konektor. Nyantuk.
Yuk, 7. Iya, dari tadi loh dia. Komen-komen stiker-stiker gitu. Udah dikit wattnya Kak, iya nih. Udah mulai redup ya. Yuk, 4 soal lagi. Udah, terus kita udah. Jam rawan. Oke, si Yoni correct. User incorrect. What? Newspaper incorrect. Abu Hanif incorrect. Han correct. Oke. Ini dua suhu kita punya jawaban berbeda, guys. Si newspaper, si Han correct. Newspaper incorrect. Incorrect. Oke, ganti. Iya, ini wattnya udah mulai menurun, udah mulai redup. Kenapa Han dan News berlawanan? Oke, udah si Han udah ganti jawaban. Iya, jadi number 7. Incorrect. I will never understand that he did. Iya, kalau kita cuma ngelihat polanya kayaknya bener ya. Ada subject verb gitu. Terus ada konektor, terus ada subject verb. Kalau kita hanya fokus ke pola dia benar. Tapi kan nggak bisa, di sini kan harusnya kami tidak pernah mengerti apa yang dia lakukan. Lebih tepatnya di sini pakai what. What he did. Kami tidak pernah mengerti apa yang dia lakukan. Oke, jadi ini ya incorrect. Yuk, number 8. Oke. Number 8 ini apa? Tap 20.000 likes. Ya. Yuk. 20.000 likes sebelum end live. Habis nomor 10 kita langsung end live. Kurang konektor ya. Nah, ini hati-hati nih, kita dari tadi ketika kurang konektor nggak fokus letak konektornya di mana. Betul, coba ya. Karena ini ada dua subjek. Bentar. He was still sick was obvious to the entire medical staff. Ada subjek, verb. Oke, ada dua verb, ada dua was. Di mana konektornya? Yuk. Konektornya di mana? Aku udah tap sampai 25 Kamis. Mana itu aja masih 17 loh. Very nice. Di awal pakai that, iya. Why he was. Nge-lag berarti jaringan miss jadi delay. Why he was still sick. Mengapa dia masih sakit was obvious. Harusnya that ya, lebih tepatnya that he was still sick. Nah, ini non clause sebagai adjective. Non clause sebagai adjective. Jadi that he was still sick, bahwa dia masih sakit gitu, masih jelas, was obvious, masih sangat jelas gitu, to the entire, oleh seluruh staff medis gitu. Kondisinya yang masih sakit itu masih jelas gitu, masih cukup jelas oleh seluruh staff medisnya. Ya, jadi that he was still sick adalah noun clause sebagai subjek. Maka was yang ini adalah verb untuk si that he was still sick-nya. Gitu. Ya, incorrect karena kurang that di depan. Lanjut number 9. What is most important in this situation? It is to finish on time. Kayak gimana? Number 9. Hampir kukira belajar togel. Astaga, belajar togel nggak tuh?
Nah, ini another han. Kelebihan subjek, iya. It-nya dihilangkan, iya user, benar. Buang it-nya, oke. It's the same Han. Han ada kemarin. Iya Han. We have another Han here. I'm the real one. Oh gitu, jadi Han yang satu lagi the fake one. Ya, yang satunya Iqbal itu, yang satunya Iqbal. Yang satu mungkin baru the real Han. Tapi Han yang Oke. What is most important in this situation? Ini adalah noun clause sebagai subjek, ya kan? Noun clause sebagai subjek. Maka kalau ini jadi subjek nih ya, si panjang ini jadi subjek, kita butuh verb sudahnya. Verbnya adalah is. Ini, maka nggak perlu lagi it di sini, jadi double subject dia. Semangat ya Kak, aku lewat dong FYP soalnya. Aduh, ya syukurlah. Makasih ya Han. Number 9 ini incorrect. Karena double subject. Harusnya tidak ada it ya. Lanjut, number 10 terakhir. Fun fact-nya akulah yang real Han. Jadi plot twist gitu ya. Bro, nice ya. Ketutup, really? Masih lah kelihatannya Tor. Kalau dinaikin nih harus dihapus semua, sayang. Masih nampak kan? Masih ya, masih kelihatan ya. Iya kan, Miss? Iya, tuh bener-bener plot twist sih. Aku sampai lupa nama aslimu siapa ya. Oh, dia pernah spill nama aslinya. Si Bro Nice. Nama aslinya Secret Han. Correct. Oke. Ya, Miss username-nya nama aslinya. Oh, oke, nanti kita apa namanya? Kita stalking dia nanti. Oke, ya number 10 udah correct ya. The newspaper that were piled up on the front porch. Nah, jadi that were. Jadi yang that were, oh my goodness. That were piled up on the front porch adalah adjective clause. Memodify the newspaper. Nah, newspaper namamu muncul nih. Ini subjek. Terus that were piled up ini adalah subjek dan verb. Ya. Aku pernah pusing kepala gara-gara astaga. Beneran. Sampai pusing kepala gara-gara TOEFL. Seberbahaya itu kah TOEFL ini? Coba. Nah, jadi sejenis paper ini verbnya ini ya. Were ya. Iya, dia jamak nih. Oke, ini verbnya. Were an indication that, nah ini another clause, that the residents had not been home in some time. Oke, di clause ketiga ini ada konektornya, kemudian the residents adalah subjek, had not been adalah verb. Oke, ada 3 klausa dan 3-tiganya udah aman, ada subjek dan verb. So number 10 is correct. Berbahaya dan bikin gila, astaga. TOEFL bisa bikin gila, guys. Oh my god. Enggak loh, harusnya dia nggak bikin gila. Finish, ya selesai. Bukan lagi laptop malahan. Ya. Kesimpulan belajar ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya hari ini tadi kita belajar adjective clause ya. Adjective clause connector. What kind of sentence is it? Kenapa? The newspapers that were piled up on the... Kenapa? What's wrong with number 10? User. Jadi koran-koran yang tertumpuk. Thank you, Kid Stop. Jadi koran-koran yang tertumpuk di front porch, di balkon depan,
adalah indikasi gitu, menunjukkan bahwa rumah itu tuh sudah nggak dihuni in some time, karena korannya bertumpuk-tumpuk nggak diambil. That's very making sense anyway. Number 10. Sudah berbagi ilmu yang berguna banget. Iya, sama-sama Miss Ucup. Jangan buru-buru biar nggak salah ambil keputusan meletakkan conjunction. Itu pelajaran mana? Nah, itu kesimpulan yang sangat gong banget sih, bro. Nice. Dari tadi kita saking ini ya, pengen cepet-cepet ya. Oke. Jadi maksudnya itu jenis apa gitu ya? It is compound complex sentence. Iya, karena dia ada satu independent clause, ada dua dependent clause. Gabungan antara independent dan dependent. Yes, user. Compound complex. Oke guys, wow. Sudah hampir jam 11:30. Noted. Ya, jadi itu kesimpulannya ya, jangan buru-buru melihat subjek dan verbnya supaya tidak salah meletakkan conjunction. Nah, itu what a lesson that we get today, right? Oke, ya, jadi hari ini tadi kita belajar adjective clause sebagai connector, adjective clause sebagai subjek juga. Gitu. Oke, nah terus tadi ini sudah gabungan nih. Karena kan tadi banyak yang bilang, gimana kalau skill 9 digabung sama skill 10, gimana cara membedakan konektor sebagai subjek? Nah ini nih, ternyata kan bisa aja kan. Berkah selalu ilmunya, Miss. Makasih banyak ya. Sama-sama, Anne. Oke, I think that's gonna be all for tonight, everyone. Thank you so much for joining me. And thank you so much for your participation on my live streaming. Miss, makasih banyak ilmunya, Set. Amin, amin, amin. Makasih semuanya. Makasih juga untuk kalian semua ya. Oke, Han. Oke, Bro Nice. Makasih sudah mewarnai live streaming malam ini. Jadi, ya, penuh warna. Yeah, I think my live streaming tonight is very colorful, right? It's because of all of you guys. Your enthusiasm in learning English is very outstanding. Thanks a lot, and I hope to see you again on my next live streaming. I wish you all have such a great night and have a nice rest, and yeah, I'll see you again on my next live streaming. Oh, sambil ngomong ya, Desna. Wow, you're such a great mom. Sambil ngomong anak, sambil belajar TOEFL. Great, Des.